Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar mendorong wilayah Blitar Selatan sebagai sentra pertanian tembakau. Salah satu daerah yang dijadikan pilot project adalah Desa Ngrejo, Kecamatan Bakung. Sebagai kawasan pilot project, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar meluncurkan sejumlah program untuk Desa Ngrejo, di antaranya yakni pendampingan budidaya tembakau dengan penerapan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini bersifat sama dengan sekolah lapang. Melalui pendampingan ini, sejumlah 16 petani dari kelompok Tani Mardi Utomo di Desa Ngrejo yang belum pernah menanam tembakau diberikan sejumlah materi. Di antaranya pembibitan, budidaya tembakau secara umum, penerapan pengendalian hama dan penyakit tanaman hingga pemasaran. Melalui pilot project ini, Dispertapa mengajak petani di Desa Ngrejo untuk menanam varietas tembakau Virginia. Varietas ini dipilih atas permintaan dari mitra kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar yakni PT Sadana, yang nantinya hasil produksi tembakau di Desa Ngrejo akan dikirim ke gudang PT Sadana di Ponorogo. Berikut liputan ABTV untuk Anda. Terus nanti gini Pak, karena penjenengan sudah dilatih mulai bibit yang bagus itu bagaimana, cara berbudidaya, cara mupuk gitu. Terus pengamatan pengendalian hama penyakit sampai panen. Harapan dari dinas yo, karena ini istilahnya apa nggih, untuk stimulus untuk penjenengan nanti ke depan mau melaksanakan namanya SL kan tidak seluas yang penjenengan harapkan. Nah, dari dinas nanti disponsori oleh Pak Roy selaku ketua kelompok, harapannya nanti ke depan tanaman tembakau yang di Bakung ini, khususnya di Desa Ngrejo ini, luasannya lebih berkembang lagi. Jadi tidak hanya 1 atau 2 hektar, kalau bisa ya banyak. Walaupun dalam artian 1 orang cuma misalkan menanam cengkah 200, cengkah 100, setengah hektar dan lain sebagainya. Kalau dikumpulkan kan bisa banyak. Nah, nanti Pak, kalau sudah begitu, pasarnya kita harus bersama-sama biar nanti penak penjenengan ndak istilahnya kebebanan ongkirnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi dikumpulkan, kan misalnya panennya nggak bareng gitu, yang ngenteni ngantek nanti misalkan siap dikirim bersama-sama. Terus ngaten Mak nggih. Dinas itu pengalaman yang sudah saya alami, setelah dilaksanakan kegiatan seperti ini, dinas itu selalu berusaha memfasilitasi penjenengan. Walaupun waktunya ndak serta-merta, maksudnya hari ini tahun ini istilahnya ada SL, berarti tahun depan harus dapat bantuan, tidak. Dalam artian, nek misalnya tahun depan penjenengan mendapatkan fasilitas khususnya dari kegiatan atau alat-alat pasca panen, yaitu rezekine penjenengan. Tapi kita tetap berusaha di kelompok, misalkan sini sudah nanam tanaman tembakau, tapi belum punya alat untuk pasca panen. Contohnya apa? Mesin untuk ngerajang. Sekarang nggak enak ceritane panen tembakau dirajang manual, nggak enak ceritanya. Sekarang harus pakai mesin, gitu. Karena efisiensi baik tenaga, waktu, biaya, gitu Pak, dan lain sebagainya. Semua ini penjenengan adalah didanai dari dana cukai, gitu. Jadi dari tembakau, rokok itu kan ada cukai. Nah itu nanti istilahnya bisa dikembalikan lagi ke petani, terutama petani yang menanam tembakau gitu. Kalau panen itu, kalau menanam intinya itu kan penjenengan sudah paham ya. Dan penjenengan insya Allah sudah bisa mengendalikan hama penyakitnya tembakau, ya. Buat sendiri pestisida nabatinya, kan murah meriah gitu, penak, gampang golekane, biayanya murah. Lah kemarin sudah difasilitasi walaupun tidak banyak, sudah diparingi bibit mimbo gitu Pak Roy nggih. Iya.
terus Bintaro, tolong itu dikembangkan. Terus kalau ini Pak Roy, bibitnya Bintaro itu di drop di Pak Sulis, kok penyenan nyuwun 3 po 4 ngono. Tapi biji nggih. Biji. Nanti penjenengan semaikan. Nanti penjenengan semaikan, paling tidak kita punya 10 tanaman wis cukup wis turah-turah untuk membuat pestisida nabati. Jadi kemarin ada bantuan tuh Bacillus nggih, Pak. Bacillus 1 liter itu kegunaannya adalah untuk hama yang serangga. Bentuk serangga. Paham nggih? Contohnya serangga apa, paham nggih? Itu nanti penggunaannya setiap 1 cc Bacillus itu dicampur dengan air 5 liter. Terus disemprot nih. Itu untuk serangga, nggih. Jadi kalau untuk virus itu nanti pakai office, nggih. Kalau untuk sing layu, fusarium dan sebagainya sing leles-leles nika pakai segar, nggih. Jangan lupa lebih efektif itu make ditambahi anu nggih, perkat nggih, Pak nggih. Perkate wis gampang gawe godhong randu kena, godhong sepatu bisa. Syukur-syukur lidah buaya nggih itu lebih bagus. Make benyan campur nekan di situ, disemprot atau kalau disemprot, kalau dikocorkan. Kalau dikocor 1,5 liter ditambah air 150 liter ditambah pupuk NPK 3 kilo. Tangguh dan mandiri. Jadi misalnya wis pupuk ora enek, pupuk entek ning kios ora enek, jenengan rasa bingung. Gawe pupuk dhewe nggih. Sekarang ini sudah bisa, Pak, diajari. Buat pupuk sendiri. Bisa. Carane piye? Jenengan dolan di rumah saya. Saya punya grup, saya punya tim buat pupuk sendiri. Carane piye? Wes murah bahane nggih. Murah bahane dan bisa dilaksanakan oleh petani. Jadi ngaten harapan saya nanti ke depan seperti itu, sehingga nanti ke depan apa yang panjenengan inginkan, pemerintah yang diinginkan nanti bisa sama-sama tercapai, sehingga nanti bisa gonya ini panjenengan nanti adalah jadi petani yang sejahtera dan mandiri. Yes, itu. Awake dhewe nyambut gawe teko ringkel sing digoleki apa kan ya ben sejahtera, nggih to? Rakyate sejahtera, pemerintah ya seneng, Pak. Nek pemerintah ini rakyate sejahtera kabeh, ora nek wong demo, ora nek wong kelaparan, nggih to? Nah, semuanya sejahtera. Wis mulya kabeh, ngibadah ya penak, nggih to? Nah, makan setiap hari sekarek ambil, maksudnya nggak bingung sesok dipangan apa kan nggak bingung. Tolong make kegiatan SL tembakau ini bisa ditindak lanjuti, tidak berhenti di sini. Nanti saya tak minta dukungan sama ketua Gapok. Tanya mriki Pak Sudar toh nggih? Nah, Pak Sudar tolong disupport petani-petani yang ada di Bakung, di Ngrejo. Monggo bagaimana solusi terobosan agar petani kita nanti panjenengan semua lebih sejahtera lagi. Nek pangga nandur jagung, bar jagung napa? Telo. Wis mundur berarti malah nenek moyang dhewe wis kaya ngono, ade pangga ngono wis malah mundur kehidupan kita. Nah, paling tidak sekarang sakniki jenengan kula ceritani wonten daerah Wonotirto. Daerah Wonotirto rumen sami, Pak. Jadi nek rendeng ini nandur jagung, bar jagung dhek biasane jagung neh utawa nanti gele. Bar kuwi telo terus diajaki kacang krotok baru selesai. Tapi sekarang ndak seperti itu, Pak. Sekarang di sana itu jagung ya nandur sudah beralih nandur nawa Brambang, nandur Lombok. Wonotirto niku panggung rejo, Wonotirto niku kayak lautan, nek payah Lombok kayak lautan Lombok, Pak. Sak gunung niku. Sak niki berkembang ke Brambang. Di sana
wis bisa mengembangkan rata-rata sak kilo benih bisa menghasilkan 20 kilo brambang. Wis pun saged wonten mriku petanine. Lah, akhirnya karena sukses di bidang menanam bawang merah, sopir-sopir niku sak ning Pangrejo niku sak ini beralih ke nandur brambang padha tani. Dadi dhek nyewa, Pak. Nyewa tanah-tanah. Karena apa jarine ning pertanian ki ayem, resikone enggak nemen-nemen, nek nyopir iki resikone ya nyawa, urung engko nek glundung, urung engko nek nabrak wong. Ngoten. Kula diceritani niki kali Pak Lurah Balerejo, Pak anu niku. Pak Sopran niku cerita ngoten niku. Nah, niku berarti pertanian kan menjanjikan. Pupuk kandang kambing itu kan meringkil-meringkil itu untuk ya lembutnya, Ben ajur. gemurnya. Niku ubate napa? Penjenengan harus ada fermenternya. Fermenternya itu napa? Mikroorganisme. Niku ten pasaran banyak, contohnya E4, terus napa niku biotana, terus macam-macam nggih. Niku ane macam-macam. Harus pakai itu, Pak. Karena kalau tidak pakai itu penjenengan lama dadi pupuke kesuwen. Dan setelah penjenengan membuat bokasi itu diproses dengan fermentasi nggih. Akhirnya itu nanti mikroorganisme niku berkembang menguraikan. Jadi nek di fermentasi itu biasanya barang niku sesuatu barang prosesnya bosok sik. Bar bosok terus diuraikan nggih. Bar diuraikan menjadi sesuatu yang kita inginkan. Tapi nek di fermentasi niku proses bosok niku sudah dilewati. Jadi begitu ada barang, sesuatu barang niku make diuraikan oleh bakteri mikroorganisme niku, dan itu nanti diuraikan di situ. Nah, itu sudah siap untuk menjadi pupuk. Nah, kalau kita menggunakan pupuk bokasi, di situ kan banyak mikroorganisme, Pak. Jadi dhek iki koncone jenengan untuk menyiapkan makanan yang sudah siap untuk diserap oleh tanaman. Jadi wis gak sangenteni paribasane, wis siap saji namanya nggih niku. Nah, itu nanti bisa ditanggulangi salah satunya seperti itu, Pak. Jadi harus ada proses dulu. Nek biasane petani niku wis ditumpuk wong iku wis setahun. Kan ngaten nggih. Nah, wis setahun nggih, wis setahun, tapi kita nggak tahu, Pak, di situ piye prosesnya nggih. Wis sing penting dadi lemah. Kita wong kuno-kuno dulu kan seperti ini, niku pun setahun, Bu. Pun dados niku. Saya paham, tapi kan bakteri mikroorganisme untuk menguraikan itu kan kita nggak tahu jumlahnya berapa dan sebagainya. Makanya kalau penjenengan menggunakan fermentasi, membuat bokasi, pasti ada nunutane kalau enggak tetes air gula. Karena apa? Iki panganane mikroorganisme niku. Jadi misalnya tenggene E4 niku ada mikroorganisme yang berjuta-juta di dalam botol itu. DE niki kondisinya masih tidur. Jadi gugah ben DE tangi dikasihlah air gula. Nah, tetes. Jadi DE begitu DE niku ada makanan, nah DE bisa memprosesnya. Ngaten Pak nggih. Jadi intinya ngaten. Itu harus dilakukan secara cepat dan tepat. Cepat karena apa? Kita butuh kecepatan. Kalau kira-kira kita tanam semisal 3.000 tanaman, ya kita langsung Google. Dalam 1 hari itu 1 sampai 2 hari itu cepat selesai. Dan tepat itu apa? Ya diprediksi memang nggak bisa ya kita lakukan 100% ngitung satu-satu enggak. Kita cukup ya main feeling kita. Kira-kira 14, 15, 16 tahun kita Google. Harapannya apa? Yaitu tadi biar cepat. Dan kemudian sakering. Sakering itu apa? Sakering itu wiwil dan kemudian kita kasih dengan larutan CBT, zat pengatur tumbuh. Karena di tanaman tembakau, kalau sudah keluar wiwilannya, itu akan
mencuri produksi panjenengan sedoyo. Karena apa? Kalau kita bahasa kita itu maling produksi. Sehingga panjenengan bukan semerau. Seharusnya tanaman ini bisa menghasilkan 2 sampai 2,5 ton, tapi banyak istilahnya wiwilannya, banyak suntainya. Akhirnya apa? Ya tembakonya kurang produksinya. Nah ini kita pakai, ini bisa diocor di sela-selanya, bisa nanti dioles. Saket kontrol itu kita pakai tobago, Pak. Warnanya kuning sehingga nanti pertumbuhan tunas samping itu biar terhambat. Kenapa? Kalau posisi seperti ini kita kehilangan 50 kilo per hektar per hari. Kalau satu aja. Kenapa? Kita coba, karena kita sudah punya istilahnya kan lahan percobaan sendiri. Kalau kita biarkan di sini, kemudian kita hilangi semua ini, kemudian kita timbang, kita keringkan, per hari itu hilangnya 50 kilo per hari. Ya seperti itu. Karena ini apa? Ini kan juga menyerap nutrisi makanan dari tembakau. Ibaratnya mawon gitu. Nah, misal jenengan angsal keduren, angsal berkat, mesti disukakno panjenengan apa disukakno putune? Kan mesti putune to? Nggih. Nggih to? Ibaratnya ngoten. Dados sari makanan sing berlebih niku mesti nggih dados niki. Kembang dados wiwilan. Yang inilah yang kita namakan maling produksi. Kita nggak tahu bahwasanya produksi tembakau jenengan itu makin berkurang. Tapi kalau ini bersih dari wiwilan seperti ini, harapannya apa ya, bisa mencapai hasil yang diinginkan 2 ton sampai 2,5 ton. Berikan gambaran setengah hektar 1 ton harus dapat jenengan, sehingga nilai uang yang kemarin digambarkan oleh Mas Jaina itu bisa diperoleh. Tapi kenyataannya petani bisa lebih dari 1 ton. Kemarin yang bilang ya Pak, siapa yang tua itu? Selamat, dia dapat 1,3 dalam luasan setengah hektar kurang. Ya, kuncinya apa? Dari pengolahan lahan, dari bibit, dari pupuk dan sebagainya. Ini yang terakhir maksud saya. Jenengan sudah bagus di bibit, sudah bagus di pupuk, sudah bagus di pengolahan tanah dan sebagainya. Begitu ini terakhir ini salah, tidak dapat, hancur bobotnya. Ya, benar saya katakan. Karena apa? Ini adalah maling. Ya, makanya saya katakan maling. Setiap tanaman, setiap dari ketiak daun ini ya. Ini pasti akan tumbuh namanya maling. Ya, akan tumbuh namanya maling, songkleng. Ini adalah makhluk hidup, Bapak Ibu sekalian, tembakau ini. Begitu dia dipugel, dia berusaha bagaimana punya keturunan. Makhluk hidup itu berpikir sebelum dia usianya wafat, dia berusaha punya keturunan. Nah, makanya begitu kita punggel ini ya, ini pasti akan muncul. Tapi kalau tidak kita punggel, kita juga tidak dapat bobot. Salah juga kita kalau jangan. Karena yang kita inginkan Bapak Ibu sekalian, tembakau itu gini. Bukan tembakau itu gini. Ya, seperti dijelaskan oleh Mas Jainal tadi. Kalau tidak kita punggel, tembakau itu seperti gunungan nanti. Atasnya kecil. Ya. Cemoro. Tapi yang jumlah daunnya banyak, mungkin bisa 25, mungkin bisa 30 lembar ya. Tapi kalau ini cuma 15, 18 lembar. Jadi kan harus punggel loh Pak. Ini karena punggel ini penting sekali. Jenengan tidak punggel dapat 30 lembar. Jenengan jangan pikir 30 lembar ini akan menghasilkan uang. Tidak. Salah besar.
Makanya jangan berpikiran akeh godong, akeh duitnya. Salah. Di sini bukan dicari jumlah, tapi yang dicari berat. Jenengan punya 1 lembar satu lembar daun, beratnya 1 on, dengan 10 lembar daun, beratnya 1 on, milih mana? 1 lembar. 1 lembar. Kalau 10 lembar, pekerjaan jenengan banyak, biaya untuk panen, biaya untuk rajang, waktu dan sebagainya. Beratnya sama. Iya, makanya saya katakan punggel ini sangat penting. Nah, setelah punggel, Bapak Ibu sekalian, kita kasih namanya tadi saker kontrol di sini di ketiak supaya tidak tumbuh siwilan. Begitu ya, Print Plus bisa, Tobacco bisa, Tamek bisa, saker kontrol namanya ya. Begitu kita tidak ngasih, ini semua akan tumbuh. Nah, kapan waktunya? Tadi Bapak siapa tanya? Pak Gendon. Begitu kita pukul langsung kita kasih bisa. Cuma namanya saker kontrol itu adalah menghambat pertumbuhan pada jaringan yang muda. Nah, kalau kita langsung, ini yang bekas penggelat tidak boleh kita kasih saker kontrol. Yang kita kasih di bawahnya, yang sudah selebar ini telapak tangan. Berarti kita mengaplikasikannya 2 kali. Begitu ini sudah besar, baru kita kasih lagi. Kalau kita mengaplikasikannya 1 kali, berarti kita harus buang dulu yang di sini. Pasti akan tumbuh segini-segini. Ya. Paham ya Pak? Kedon ya? Penting sekali nih Pak. Nah, enggak lanjut. Alatnya ya karung goni. Jadi semua material kita tidak menggunakan sak, jadi pakai karung goni. Karung goni yang seperti yang di Pak Budi Pilot itu untuk panen. Tali bago yang seperti tali bedengan itu bisa untuk digunakan. Lanjut. Nah, seperti ini contoh petasan. Maksudnya NTM ini kan material di luar tembakau. Karena apa? Kalau misal dari sak ini plastiknya terurai masuk ke dalam rajangan, kemudian sampai diproses nanti jadi rokok, yang menyebabkan kanker itu yaitu tadi plastiknya, karena terhisap. Makanya kita hindari material yang plastik seperti ini. Saya dipahami, gitu? Kita larang. Lanjut. Kemudian pemeraman dan rajang. Kalau kemarin sudah melihat prakteknya seperti apa, kita ada rak seperti yang Pak Budi sama, banyak dari bambu, lebih mudah karena di dusun kan banyak sekali kan bambu. Kita gunakan seperti ini. Kayak kalau punya yang Pak Budi 2 rak itu bisa sampai 6.000 tanaman sekali panen. 6.000 tanaman. Jadi pemeraman daun bawah kurang lebih 2 malam, daun tengah 3 malam, dan daun atas 4 malam. Seperti itu. Dan kemudian kacang dilakukan mulai sore hari hingga menjelang pagi hari. Karena ini panennya di siang, maksudnya kacang siang. Namun dalam contoh, tapi ampun dengan istilah double mangke sumben dengan melampai di tak kacang awan ini. Dan terus saya nopo dilakukan mulai sore itu jam sekawan itu saged. Lek cuaca normal, wis keco. Tapi lek cuaca kados ngeten iki nggih ningali kados Pak Budi, oh dolan sore udan Mas, tak jam besok. Kenapa? Mulai sore hari hingga menjelang pagi hari. Kalau kita pagi hari kemudian sudah dieler, rajangan itu keluar jam 7 pagi, istilahnya mapak panas. Panas bisa sangat maksimal, mulai jam 7 sampai jam 11. 11 itu
posisi widik nggih diwale. Cara malike panjenengan pun praktek kados ngoten nika. Tujuannya napa? Cepet kering. Sehari harapannya cepet kering sehari. Lah besoknya itu tinggal istilahnya bilasi, tuntas untuk pengeringan, utamanya gagang-gagang yang lebar. Kita keluarkan ya jam 8 sampai nanti jam 2 itu cukup. Kalau terlalu sampai kering banget, pas posisi nanti kita simpan nggak bisa elastis, itu akhirnya apa ya? Waktu pengebalan pun kita injak, itu akhirnya apa? Banyaknya remuk. Nah, seperti itu. Kemudian elek dilakukan segera setelah proses perajangan. Nah, terus gitu apa? Setelah rajang ceblok saking mesin kok langsung di elek. Elek seperti ini disami, corone disami. Terus Pak Budi dan teman-teman praktek seperti ini. Sampai lagi, waktu cinta lagi. Buat catat Desa Ngrejo dipilih sebagai pilot proyek pertanian tembakau dikarenakan mayoritas 90% lebih warga desa setempat bekerja sebagai petani. Dengan wilayah di Blitar Selatan yang tidak terlalu ada persaingan dengan komoditas lain, maka Dinas Pertanian mendorong pengembangan pertanian tembakau di wilayah Blitar Selatan. Sehingga nantinya tembakau bisa menjadi komoditas yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat terutama di Desa Ngrejo. Yang diarahkan utamanya kan untuk tanaman apapun itu adalah untuk mencapai hasil kan, hasil keuntungan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau keuntungan itu ada pengaruh dari efisiensi dari petani itu sendiri. Karena apa? Setiap kita berproduksi kita juga harus memikirkan efisiensi dalam pengerjaannya. Buat apa kalau pengerjaannya bagus, sudah maksimal, terus kemudian yang petani tidak melakukan secara memburukan orang, apa-apa orang, otomatis nanti yang mengurangi dari sisi keuntungan itu sendiri. Sehingga apa? Kita ya butuh untuk ke petani efisiensi dengan apa? Kita sudah ada yang mesin-mesin tepat guna seperti ya mesin dangir, kultivator, mesin rajang. Sehingga apa? Untuk menekan biaya dari untuk bercocok tani itu sendiri. Kemudian sewa lahan. Tapi yang anehnya kalau untuk sewa lahan khususnya untuk di tembakau. Kenapa kok sewa lahan untuk tembakau itu mesti sama pemilik tanah itu mesti dibuat mahal. Jangan untuk tanaman palawija yang lainnya itu cenderung lebih murah. Nah itu yang jadi kita kita usaha untuk ya menghilangkan image bahwa nandur tembakau itu hasilnya oke. Padahal tidak bukan seperti itu gambarannya. Karena apa? Yang pemilik tanah itu tidak tahu bahwasanya lika-likunya nanam tembakau itu seperti apa tidak tahu. Yang tahu hasil itu ya pengaruh dari sistem pengerjaannya di lahan tersebut. Membuat kegiatan ini sangat menguntungkan bagi kelompok petani saya, khususnya Mardi Utomo. Karena apa? Yang dulu belum bisa membuat bahan nutrisi untuk mengantisipasi segala hama, sekarang sudah bisa melaksanakan dan bisa membuat sendiri untuk mengantisipasi dan mengusir hama itu semua. Oleh karena itu, SL tahun 2021 ini adalah Mardi Utomo khususnya tanam tembakau sangat beruntung. Selain dari segi pengalaman, segi praktek dan segalanya itu memang ada fasilitasnya semua. Poin penting bagi kelompok tani kita adalah yang dulunya tidak tahu tentang pembuatan obat nutrisi itu sekarang sudah bisa. Itu yang sangat penting. Dan yang kedua, dulunya belum bisa merajang dan membuat dan tahu tentang rajangan, sekarang sudah tahu. Tapi poin yang pokok adalah hanya satu, pembuatan nutrisi untuk mengantisipasi tentang hama atau penyakit di dalam segala tumbuhan pangan. Saya hari ini kan hanya meminta, tidak memohon, tapi meminta. Kalau seandainya itu diberi, ya terima kasih. Seandainya belum diberi,
ya kita tetap berusaha supaya kita dapat. Karena apa? Alat itulah yang sangat saya butuhkan dan sangat kita antu-antu. Karena apa? Kalau tanam bako tidak ada alat rajang berserta widik, berserta kultivator, itu akan menyusahkan bagi petani tembakau. Seperti itu, Mas. Harapan saya setelah SL ini ya tidak hanya berhenti di sini, tapi kita harus bisa melanjutkan tentang pengembangan penanaman bako. Karena apa? Karena sudah diberi pengalaman, diberi bimbingan, binaan. Sayang kalau tidak bisa dilanjutkan itu.